Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semua, selamat datang di channel RA3 BTP. Kita akan membahas materi pendidikan agama Islam untuk SMP kelas 8. Namun, sebelum kita memulai, jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa tekan lonceng kalian supaya kalian tahu updatean materi pendidikan agama Islam selama 1 semester ke depan. Bab 1. Iman kepada kitab-kitab Allah. Kompetensi dasar 1.3. Beriman kepada kitab-kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2.3. Menunjukkan perilaku toleran sebagai implementasi iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3.3. Memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4.3. Meyakini dalil nakli tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. A. Pengertian iman kepada kitab Allah. Iman adalah meyakini dengan sepenuh hati, baik secara perkataan maupun perbuatan. Sedangkan kitab menurut bahasa artinya tulisan. Sedangkan menurut istilah adalah kumpulan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa lembaran yang disusun menjadi buku. Jadi, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya agar kitab-kitabnya itu dijadikan sebagai pedoman hidup umat manusia agar mereka memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 16 yang artinya, dengan kitab itulah Allah menunjukkan orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 16. B. Macam-macam kitab Allah dan Rasul penerimanya. Di sini Allah menurunkan 4 kitab. Yang pertama ada Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Diturunkan pada tahun 12 sebelum Masehi di Bukit Sinai dengan bahasa Ibrani. Di dalam kitab Taurat itu sendiri ada 4 isi pokoknya. Yang pertama, perintah mengesahkan Allah. 2, larangan menyembah berhala. Yang ketiga, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Yang keempat, perintah menghormati ayah dan ibu. Yang kedua yaitu ada kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, diturunkan pada tahun 10 sebelum Masehi di Yerusalem dengan bahasa Kipti, yang berisi 1. Berisi tentang doa-doa dan zikir. Yang kedua, berisi dengan nasihat dan hikmah. Yang ketiga, menyeru pada keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ada kitab Injil yang diturunkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Kitab ini diturunkan untuk khusus kaum Bani Israel dengan bahasa Suryani. Nah, kitab ini berisi seruan ketauhidan, ajaran hidup zuhud dan menjauhi kerusakan dunia, menghapus hukum dalam kitab Taurat yang tidak sesuai, dan berita tentang datangnya Nabi akhir zaman yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat yaitu kitabnya orang Muslim atau orang Islam yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Diturunkan pada tahun 7 Masehi dengan bahasa Arab. Nah, Al-Quran itu sendiri isinya yaitu yang pertama ada akidah, syariah, muamalah, akhlak, tarikh, ilmu pengetahuan, janji, dan juga ancaman. Sejarah turunnya Al-Quran. Nah, ini kita sebagai umat Islam, kita harus paham, harus tahu sejarah dari
turunnya Al-Quran itu sendiri. Karena Al-Quran itu bagi umat Islam adalah kitab atau sebagai petunjuk supaya kita tidak terjerumus oleh hasutan setan yang terkutuk. Yang pertama, Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan yang dikenal sebagai Nuzulul Quran. Yang kedua, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Yang ketiga, wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah surah Al-Alaq ayat 1-5. Yang keempat, membaca Al-Quran bernilai ibadah dan mendapatkan pahala. Selain kitab, Allah juga menurunkan suhuf yang berupa lembaran-lembaran. Allah menurunkan yang pertama kepada Nabi Adam yaitu 10 suhuf, yang kedua Nabi Syed alaihissalam 50 suhuf, yang ketiga Nabi Idris 30 suhuf, yang keempat Nabi Musa alaihissalam 10 suhuf, yang kelima adalah Nabi Ibrahim alaihissalam 10 suhuf. Ini Allah sudah menerangkan dalam Al-Quran, Quran surah Al-A'la ayat 18 dan ayat 19. Yang artinya, sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Fungsi beriman kepada kitab Allah. 1. Memperoleh petunjuk hidup yang baik dan benar, serta diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memperoleh pedoman hidup yang mutlak kebenarannya, memperoleh ketenteraman jiwa, membuat hati kita mantap dalam beramal dan beribadah. Yang kelima, mengetahui antara hak dan yang batil sehingga hidup kita terarah. Oke sahabat, itulah paparan materi untuk iman kepada kitab Allah. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.